Selamat pagi, Bapak dan Ibu investor yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan ide bisnis kami. Perkenalkan, saya Rusdi Naja dari tim Gentex. Di sini kami akan memperkenalkan hasil ide bisnis kami yang kami yakini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para investor sekalian. Kami dari tim Gentex, platform yang dirancang khusus untuk membantu generasi Z tumbuh lebih sehat secara mental dan siap menghadapi dunia kerja. Kami melihat banyak sekali fenomena yang semakin nyata di sekitar kita. Banyak anak muda yang terlihat aktif di media sosial, sering posting story, sering jalan-jalan, dan sering memposting kebahagiaannya. Tapi nyatanya di balik itu semua, mereka tuh sering bingung dan merasa hilang arah atas tujuan hidupnya. Menurut data, 68% Gen Z di Indonesia itu sering mengalami overthinking, kecemasan, merasa stuck, dan bahkan bingung harus mulai dari mana untuk memperbaiki diri. Nah, disinilah Gentex hadir. Jadi kami membuat aplikasi Self Growth dan Karir mentorship berbasis AI yang menjadi teman digital untuk Gen Z. Melalui Gentex, pengguna bisa menjaga keseimbangan mental, menemukan arah karir yang cocok, dan menemukan kebiasaan produktif lewat tantangan harian dan juga komunitas kampus. Sederhananya kami ingin bantu Gen Z itu tumbuh secara sehat, produktif, dan berdaya saing di dunia kerja. Apakah Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Izin bertanya. Di situ kalian menyebutkan banyak Gen Z yang mengalami overthinking dan kebingungan arah hidup. Apa bukti kuat yang menunjukkan masalah ini memang signifikan di Indonesia? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya, terima kasih. Jadi benar sekali, berdasarkan survei dari Kementerian Kesehatan dan Jakpro tahun 2023, nah, sekitar 68% Gen Z di Indonesia itu mengalami kecemasan terhadap masa depan dan pekerjaan. Selain itu, data WHO juga menunjukkan peningkatan kasus gangguan mental ringan di kalangan remaja Indonesia. Nah, masalah ini bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi tantangan sosial yang nyata. Dan itu yang yang mendorong kami nantinya platform Gentex. Terus, kenapa harus Gentex? Apa yang membuat solusi kalian lebih efektif daripada sekedar ikut webinar motivasi atau konsultasi psikolog? Kami lebih dari sekedar platform biasa. Nah, jadi perbedaan itu ada pada pendekatan holistik dan berkelanjutan. Nah, Gentex itu bukan sekedar memberikan motivasi sesaat yang kita dengarkan terus langsung hilang, nggak lengket di kepala. Tapi menyediakan pendampingan berkelanjutan melalui AI, fitur journaling, mentoring karir, dan komunitas yang saling mendukung. Jadi, pengguna bisa bertumbuh dari dalam, bukan hanya sesaat, tapi benar-benar berubah dari langkah demi langkah. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih pada Ibu investor. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi terima kasih kepada rekan saya Rosid. Jadi apa sih yang membuat Gentex ini berbeda dengan aplikasi lainnya? Nah, kami tidak hanya fokus pada mental health, tapi juga karir, growth, and community support. Gentex menjembatani dua hal penting yang sering terpisah, yaitu kesehatan mental dan kesiapan karir. Jadi, kami gabungkan fitur journaling, mood tracker, mentoring karir, hingga forum kampus, semuanya dalam satu aplikasi yang ringan dan gratis. Aplikasi ini kami buat dengan gaya dan bahasa yang lebih relevan untuk Gen Z. Kontennya lokal, tampilannya menarik, dan cara penyampaiannya lebih santai. Karena kami tahu kami ingin membantu Gen Z, kami juga harus berbicara dengan cara mereka. Nah, target utama kami adalah anak-anak usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun, mulai dari SMA, mahasiswa, hingga fresh graduation.
Kebanyakan aktif di TikTok dan di Instagram. Dan mereka juga butuh ruang aman untuk belajar mengenal diri. Nah, berdasarkan survei, 74% Gen Z tertarik dengan program pengembangan diri digital. Dan itu menjadi peluang besar bagi kami untuk membangun komunitas digital yang lebih positif. Lalu, bagaimana sih posisi Genped dibandingkan dengan platform lain? Nah, kami sudah menganalisis beberapa kompetitor besar. Misalnya, Riri berfokus pada mental health tapi belum mengarah ke karir. Dir unggul di karir tapi terlalu profesional dan kaku untuk Gen Z. Sementara aplikasi seperti Minsera bagus untuk self-charting tapi berbayar dan tidak kontekstual dengan Indonesia. Nah, Genped hadir untuk mengisi celah itu. Kami gabungkan pendekatan mental health, karir, mentoring plus komunitas kampus dalam satu wadah lokal yang lebih mudah diakses dan relevan bagi pengguna muda. Selanjutnya, apa Bapak Ibu investor ada yang ingin ditanyakan? Konsep pengembangan diri untuk Gen Z sudah ramai kan? Bagaimana kalian memastikan Genped tetap relevan dan tidak kalah dari aplikasi lain? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Jadi, kami menjaga relevansi lewat bahasa, desain, dan pendekatan khas Gen Z. Semua konten dikemas lokal, mulai dari gaya bicara, tantangan harian, hingga mentor yang berasal dari kalangan muda. Kami ingin pengguna ini merasa ini aplikasi yang ngerti untuk aku gitu. Jadi bukan cuma platform profesional, tapi ruang yang benar-benar ngena buat anak muda Indonesia sekarang ini. Bagaimana? Selanjutnya akan saya lanjutkan oleh rekan saya. Saya Nazar akan menjelaskan tentang marketing strategis. Untuk memasarkan Genped, kami menggunakan pendekatan holistic marketing yang terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama, relationship marketing. Kami membangun komunitas, kampus, dan mengadakan challenge produktif agar pengguna terlibat secara emosional. Genped bukan sekadar aplikasi, tapi juga gerakan anak muda untuk saling mendukung. Kemudian yang kedua, integrated marketing. Kami akan melakukan kampanye digital di TikTok, Instagram, dan juga YouTube, dan berkolaborasi bersama edu-influencer dan karir coach muda jadi kunci untuk menjangkau Gen Z dengan cara yang mereka sukai. Ketiga, yaitu internal marketing. Kami juga berfokus membangun tim yang solid dan kreatif. Setiap anggota tim Genped dilatih untuk memahami visi kami, melayani pengguna dengan empati, inovasi, dan semangat positif. Dengan strategi ini, kami Genped bisa berkembang pesat dan punya tempat khusus di hati anak muda Indonesia. Kemudian dari sisi teknologi dan inovasi, Genped dikembangkan berbasis AI recommendation system. AI kami membantu memberi saran arah karir yang sesuai dengan minat dan kepribadian pengguna. Selain itu, kami punya fitur chat curhat aman yang memungkinkan pengguna berbagi perasaan dengan cara yang ringan dan rahasia tanpa takut datanya disimpan. Ada juga gamified challenge system di mana pengguna bisa ikut tantangan produktif, mengumpulkan poin, dan menukarkan dengan reward atau sertifikat. Dan fitur terakhir ada Campus Hub, tempat di mana siswa dari berbagai kampus bisa saling terhubung, berbagi pengalaman, dan juga mencari mentor. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Baik Pak, saya ingin bertanya. Strategi holistik marketing kalian menarik, tetapi bagaimana kalian akan menjaga loyalitas pengguna yang menggunakan jangka panjang, bukan cuma saat launching? Kami fokus pada relationship marketing, yaitu membangun komunitas, kampus, dan sistem gamifikasi.
Setiap bulan ada challenge produktif, leaderboard kampus, dan reward points yang bisa ditukar. Dengan begitu, pengguna punya alasan untuk tetap aktif dan terlibat secara emosional. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Andy Kurniawan. Menyampaikan penjelasan saya tentang SDG Contribution. Genped tidak hanya ingin menjadi startup yang menguntungkan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kami berkontribusi pada 3 SDG utama. 1. SDG 3, Good Health and Well-being, mendukung kesejahteraan mental generasi muda. 2. SDG 4, Quality Education, memberikan akses pembelajaran diri dan mentoring digital. 3. SDG 8, Decent Work and Economic Growth, membuka peluang kerja dan pengembangan skill untuk Gen Z. Dengan begitu, setiap pengguna yang berkembang lewat Genped berarti turut berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pertanyaan? Tim kami terdiri dari 4 orang dengan peran yang saling melengkapi. Rosit sebagai CEO yang mengarahkan visi dan strategi utama, Sarah sebagai CMO yang mengelola marketing dan riset pengguna, Najar sebagai CTO yang menangani inovasi dan pengembangan aplikasi, dan saya, Andy, sebagai COO yang bertanggung jawab di bidang operasional dan kolaborasi kampus. Kami adalah generasi muda yang memahami tantangan generasi kami sendiri, dan itu membuat Genped lebih dari sekedar bisnis. Ini adalah gerakan sosial digital. Akhir kata, kami percaya bahwa setiap anak muda punya potensi besar. Mereka hanya butuh bimbingan dan tempat yang tepat untuk bertumbuh. Melalui Genped, kami ingin membantu mereka menemukan jalan hidupnya, menjaga mentalnya, dan menyiapkan karir masa depannya. Saat ini kami sedang membuka peluang pendanaan sebesar 150 juta rupiah untuk pengembangan aplikasi dan ekspansi ke berbagai kampus di Indonesia. Mari bersama kita wujudkan generasi muda yang tidak hanya berani bermimpi, tapi juga siap melangkah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami dari Genped, Find Your Way, Grow Your Man. Apakah dari materi yang tadi ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Andy. Begini, saya melihat tim kalian ini masih sangat kecil dan hanya terdiri dari 4 orang. Jadi saya penasaran, bagaimana kalian memastikan kemampuan eksekusi agar visi-misi ini berjalan dengan lancar? Ya, betul. Kami masih memang berisi 4 orang inti, tapi kami punya network dan mentor dari kampus serta komunitas startup lokal. Kami juga membuka internship program agar mahasiswa bisa berkontribusi di bidang desain, konten, dan teknologi. Fokus kami sekarang adalah membentuk tim yang solid sebelum ekspansi besar.